Hai guys, kenalin aku Nurul. Hari ini aku mau ngobrolin topik menarik nih dalam presentasi video kali ini dengan judul Ngikutin orang lain atau pilih yang benar dalam konteks pengaruh kelompok referensi pada perilaku konsumen. Nah, kita semua tahu kan, kadang-kadang kita punya kecenderungan untuk ngikutin apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih pengaruh dari kelompok referensi ini terhadap perilaku konsumen kita? Pertama-tama, aku akan jelasin dulu apa sih itu kelompok referensi. Kelompok referensi adalah orang-orang yang kita jadikan acuan dalam menentukan keputusan. Ada dua jenis nih kelompok referensi. Yang pertama, kelompok primer, terdiri dari keluarga atau teman. Dan yang kedua, kelompok sekunder, terdiri dari selebriti atau influencer. Kita semua pernah dengar nggak sih ungkapan, percaya apa yang kamu lihat? Atau ikuti tren terkini? Dan ternyata hal ini berlaku juga di dunia konsumen. Kelompok referensi yang terdiri dari keluarga, teman, atau bahkan selebriti yang kita idolakan bisa mempengaruhi pilihan dan keputusan kita dalam berbagai hal, mulai dari makanan, fashion, hingga produk elektronik. Tapi, apa benar semua ini adalah keputusan yang benar-benar kita sendiri? Atau kita cuma ngikutin apa yang orang-orang bilang? Nah, disinilah pentingnya untuk memahami pengaruh kelompok referensi pada perilaku konsumen kita. Teori sosial mengatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, kelompok referensi dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Jadi, menurut teori ini, perilaku manusia itu dipengaruhi sama lingkungan sosialnya. Nah, dalam hal ini, kelompok referensi bisa mempengaruhi keputusan kita sebagai konsumen loh. Jadi, apa yang orang-orang sekitar kita lakukan atau rekomendasikan bisa bikin kita ikutan juga. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya yang membahas tentang efek terbalik. Ini menarik loh. Jadi, terkadang pengaruh dari kelompok referensi bisa ngalamin efek terbalik. Gimana caranya? Begini, misalnya ada sesuatu yang dianggap gak populer atau gak keren oleh orang lain. Malah kita jadi tertarik dan milih itu karena pengen beda dan merasa lebih unik gitu. Jadi kadang-kadang kita ngebalikin ekspektasi kelompok referensi dan memilih jalan yang berbeda. Tapi ini bukan pick me ya. Selanjutnya, sampailah kita pada slide terakhir. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu kasus. Jadi ada sebuah penelitian menarik yang menunjukkan bahwa ketika seseorang memilih restoran, mereka lebih cenderung memilih yang penuh dengan orang. Entah itu ramai atau berdesakan. Alasannya, mereka mengasumsikan bahwa restoran yang ramai itu pasti lebih berkualitas. Ini adalah contoh konkret dari pengaruh kelompok referensi dalam perilaku konsumen. Kita seringkali mengandalkan tindakan dan pilihan orang lain sebagai acuan untuk menentukan apa yang dianggap baik dan berkualitas. Dalam kasus ini, orang-orang melihat restoran yang penuh sebagai tanda bahwa tempat tersebut populer dan menarik bagi banyak orang. Jadi kita bisa melihat betapa kuatnya pengaruh kelompok referensi dalam keputusan konsumen. Terkadang, kita nggak sadar kalau kita sebenarnya terjebak dalam pola pikir dan tindakan yang dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya dalam kasus restoran tadi. Meskipun restoran yang sepi juga bisa menawarkan makanan yang sama enaknya, tapi pengaruh kelompok referensi membuat kita cenderung memilih yang ramai karena anggapan bahwa itu lebih berkualitas. Baiklah teman-teman, sampailah kita di akhir video. Setelah kita mempelajari tentang pengaruh kelompok referensi pada perilaku konsumen, sekarang kita bisa lebih bijak dalam memilih. Pikirkan dengan matang sebelum mengambil keputusan dan jangan terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Terima kasih sudah menyimak presentasi videoku. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan ya. Kalian bisa ngubungin aku di email yang tertera. Jangan sungkan-sungkan untuk hubungin aku ya. Terima kasih. Audio Jungle.